Iya Bu, kadang saya bingung mana yang normal, mana yang bahaya. Betul Bu, kami juga para suami perlu tahu supaya bisa membantu istri. Wah bagus ya Kak, hubungan keluarga juga sangat penting loh. Baik, kita mulai ya Bu untuk lembar baliknya dengan judul Hyperemesis gravidarum. Sudah dilihat ya di Ibu, Bapak-bapak. Kita mulai ya. Pertama, kita harus tahu apa itu Hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum itu adalah mual muntah ringan yang biasa terjadi pada awal kehamilan dan biasanya tidak mengganggu aktivitasnya. Sedangkan hyperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang sangat berlebihan. Itu biasanya lebih dari 10 kali sehari. Berlangsung lama, dapat menyebabkan dehidrasi, penurunan berat badan, dan gangguan elektrolit yang membahayakan ibu pada janin. Perbedaan utama terletak pada intensitas dan dampak klinisnya, di mana hyperemesis memerlukan penanganan medis serius bahkan rawat inap, sementara emesis gravidarum termasuk kondisi normal kehamilan. Seperti itu ya Bu. Kak? Kalau misalkan mualnya itu pagi hari, terus kalau udah makan siang udah kenyang itu gimana ya Bu? Itu masih kategori ringan, tapi kita harus tetap pantau ya Bu. Kalau muntah sampai nggak bisa makan apapun, itu termasuk EG. Betul Ibu, itu termasuk ada bahayanya dan harus segera ditangani. Berarti kalau mual muntah 5 sampai 6 kali sehari, saya harus cepat ya Bu. Iya Pak, betul. Itu akan mengurangi aktivitas ibu dan itu harus datang ke harus konsultasi ke dokter ya Pak. Selanjutnya kita harus mengetahui apa sih penyebabnya hyperemesis gravidarum. Jadi penyebab hyperemesis gravidarum ini belum diketahui, namun telah banyak yang mengungkapkan teori tentang penyebab hyperemesis gravidarum seperti peningkatan kadar hormon chorionic gonadotropin atau HCG, terus juga ada estrogen, kadar hormon tiroxin, infeksi Helicobacter pylori, faktor sosial, psikologis, gangguan fungsi hati, kantung empedu, pancreatitis, dan ulcus peptico. Seperti ini ya, ada etiologinya. Lalu biasanya ini tuh faktor risikonya itu biasanya pada umur ibu hamil, persepsi ibu hamil, stres, hubungan suami, dan pola makan. Seperti itu ibu, bapak-bapak. Wah, saya baru tahu ternyata stres itu berpengaruh ya Bu. Iya, stres itu hormonnya bakal bisa meningkat dan menimbulkan pemburukan mual. Berarti kamu sebagai suami harus lebih sabar ya untuk menghadapi istri jika lagi kurang gimana gitu. Betul Pak, cukup temani, bantu pekerjaan rumah dan pastikan makannya tuh tepat waktu nih. Oh jadi hubungan suami juga berpengaruh ya Mbak? Betul sekali Bu, dukungan suami itu berpengaruh. Baik, kita lanjutin ya. Yang ketiga itu ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala hyperemesis gravidarum. Yang pertama, manifestasi mual dan muntah yang lebih berat dalam kehamilan adalah hyperemesis gravidarum atau yang disebut dengan HEG, suatu kondisi mual dan muntah yang berlebihan selama kehamilan. Lalu, hyperemesis gravidarum ini ada tingkat 1 ditandai dengan muntah yang terus-menerus disertai dengan penurunan nafsu makan dan minum. Pertama-tama, isi muntahan adalah makanan, kemudian lendir beserta cairan empedu. Selanjutnya, ada tanda dan gejala hyperemesis gravidarum grade 2 meliputi penderitaan lebih lemah dan apatis, turgor kulit buruk, lidah mengering, mata cekung, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik, mata sedikit ikterus, berat badannya turun, tensinya pun juga turun. Lalu, tanda dan gejala hyperemesis gravidarum grade 3 meliputi keadaan umum lebih parah, kesadaran somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, muntah berhenti, komplikasi fatal terjadi pada susunan syarafnya. Seperti itu. Bu, kalau saya muntahnya sampai keluar cairan kuning pahit, itu masuk grade apa ya? Itu sudah masuknya itu masih grade 1, tapi dia sudah menurun
bukan hanya dehidrasi atau gimana? Betul Pak, itu harus segera ditangani dengan cairan yang cukup ya. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan tanda dan bahayanya. Selanjutnya akan dibahas oleh perawat kita ya. Selanjutnya tanda bahaya menuju Pak. Selanjutnya nomor 1. Resiko utama dari hiperosmia dalam termasuk kemungkinan dehidrasi yang parah dan dapat mengganggu fungsi ginjal dan merusak organ-organ penting, malnutrisi yang dapat menghalangi pertumbuhan janin, serta gangguan metabolisme yang bisa menyebabkan kerusakan hati bahkan koma. Selain itu, masalah psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi mungkin muncul akibat kondisi kesehatan yang memburuk serta risiko keguguran dan kelahiran prematur. Seperti itu. Kalau saya buang air kecilnya sedikit dan berwarna pekat itu bahaya nggak sih? Betul Ibu, itu bahaya karena itu termasuk tanda dehidrasi berat ya. Kadang saya muntah sampai perut saya kerak, terus itu termasuk bahaya. Iya, jadi kalau itu sudah terjadi terus menerus, itu udah harus segera langsung ke dokter. Kita langsung harus diperiksa ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ini harus langsung ke IGD ya Mbak? Betul Pak, jangan nunggu Ibu tambah parah ya, tambah lemas. Selanjutnya ada komplikasi MIPA Bu. Yang pertama ada komplikasi bagi ibu itu seperti kekurangan vitamin, dehidrasi, dan malnutrisi. Lalu selanjutnya ada komplikasi pada bayi seperti berat badan lahir rendah, bayi prematur, abortus, dan terhambatnya pertumbuhan janin. Bu, kalau akhir-akhir ini saya malas makan terus berat badannya turun sekitar 1 kilo itu bahaya nggak ya? Betul Ibu, itu termasuk tanda dari hiperemasi darum, tapi tidak selalu menjadi bahaya Ibu. Tapi tetap harus kontrol ke dokter. Mbak, jadi sebenarnya komplikasi yang paling sering itu apa sih? Oke. Yang paling sering terjadi itu biasanya kekurangan nutrisi dan juga dehidrasi. Yang dimana kalau itu bisa segera diatasi, komplikasi lainnya bisa dicegah. Kalau berat badan janin itu rendah, apa bisa dicegah? Bisa Pak. Yang penting itu ibu tetap dapat nutrisi walau sedikit-sedikit, istirahat cukup, serta rutin kontrol. Semakin cepat ditangani, semakin cepat teratasi. Selanjutnya ada perawatan di rumah. Yang pertama itu konsumsi jahe. Misalnya dalam bentuk minuman hangat, pada trimester awal dapat membantu mengurangi mual dan muntah. Yang kedua, prenatal care secara rutin. Yang ketiga ada diet ringan, porsi kecil dan sering meskipun tidak selalu eksplisit dalam artikel. Pendekatan manajemen ini biasanya disarankan agar asupan makanan disesuaikan. Lalu yang terakhir itu pemantauan kondisi ibu dan janin, berat badan, asupan cairan, dan tanda dehidrasi tetap harus dipantau. Bu, kalau saya minum jahe tapi cuma sedikit itu tetap membantu. Tetap membantu ibu, yang penting rutin, nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit aja. Jahe itu bukan menyembuhkan, tapi mengurangi gejala mual muntah. Saya lebih bisa makan roti atau buah daripada nasi, itu boleh nggak Mbak? Boleh banget Ibu. Yang penting prinsipnya makan itu yang ringan boleh, tapi sedikit-sedikit boleh. Seenggaknya biar ada energi yang masuk ke dalam tubuh Ibu, lalu biar juga perutnya jangan sampai kosong banget dan terlalu lama. Kira-kira saya bisa bantu apa ya? Istri. Oke, Bapak perlu temani ibunya, ya. Terus juga siapkan cemilan ringan di rumah. Jangan yang berbau tajam seperti durian. Seperti itu kan itu baunya sangat tajam ya. Lalu juga ditemani pada saat buang. Yang terakhir itu ada kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil. Yang pertama karbohidrat dulu Pak.
Oh iya, kalau istri minum susu hamil tapi malah bikin mual bisa diganti susu lain. Boleh Pak. Jadi itu bisa dikonsumsi di malam hari atau pilih makanan yang lainnya seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan dari saya dan teman saya ya, Anissa. Selanjutnya kita akan melakukan kuis dan evaluasi dari materi yang dibahas. Seperti ini dulu, Bapak-bapak. Baik, soal pertama, apa itu hiperemesis terpidana? Nah, hipermesis terpidana itu muntah dan mual saat hamil dan berlebihan. Akibatnya ibunya jadi lemas dan nggak bisa makan dan minum. Betul sekali Ibu. Selanjutnya soal kedua, apa sih penyebab dari hiperemesis terpidana dan apa aja faktor risikonya? Hipermesis terpidana disebabkan oleh meningkatnya HCG dan SOT. Faktornya ada umur, stres, hubungan keluarga, dan pola makan. Betul banget Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal yang ketiga, tanda gejala. Sebutkan tanda gejala hiperemesis gravidarum. Ada gejalanya mual-muntah berlebihan, keluhan berat badan, gatal sedikit, konstipasi, kulit kering, lidah kering, mata iterik, sama tensi rendah. Oke. Tepat sekali Ibu. Selanjutnya soal keempat, sebutkan tanda bahaya hiperemesis terpidana. Tanda bahayanya itu ada dehidrasi parah, kerusakan ginjal dan malnutrisi, pertumbuhan bayi terhambat, stres, depresi, dan keguguran. Betul Ibu. Kita lanjut soal kelima, sebutkan komplikasi dari hiperemesis terpidana. Komplikasinya itu ada kekurangan vitamin, dehidrasi, dan malnutrisi. Kalau pada bayi itu ada berat badan rendah dan bayi prematur. Sama ada kemungkinan keguguran dan ibu juga mengalami stres dan kecemasan sama kehamilan seperti itu. Wah, Bapak-bapak ini sangat benar mendengarkan ya. Benar-benar semangat. Oke, selanjutnya sebutkan perawatan di rumah pada penderita hiperemesis gravidarum itu apa aja? Untuk perawatan di rumahnya bisa minum jahe, kontrol rutin, Iya. makan porsi sedikit tapi sering, terus banyak minum air putih sama pemantauan ibu dan janin. Hubungan keluarga juga penting, terus kontrol ke dokter secara rutin. Oh betul Ibu. Sekarang kita ke soal terakhir, sebutkan gizi dan nutrisi yang perlu dipenuhi oleh ibu hamil. Ada karbohidrat, karbohidrat ada nasi, jagung, sama kentang. Terus yang protein itu ada ikan dan daging, lemak sama asam fosfat. Oke. Terus juga vitamin yang banyak dibuah-buahan seperti juga perlu seperti itu. Sama gizi untuk ibu hamil. Luar biasa banget ya. Betul banget Pak. Baik Pak Bu, bisa kami simpulkan bahwa hiperemesis gravidarum ini perlu dikenali sejak dini, diatasi dengan pola makan rutin, istirahat cukup dan hubungan keluarga. Jika muncul tanda bahaya, harus segera cepat-cepat ke lembaga kesehatan agar untuk menghindari yang namanya komplikasi. Baik Pak Bu, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sudah mendengarkan juga. Di sini kami ada leaflet dan PDF bisa dibawa pulang untuk dibaca-baca. Kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.